Halo Sobat Anabulus, ketemu lagi dengan Cindy di channel Cindy Beretta. Di video yang sebelumnya kita udah mengetahui ya bahasan mengenai third eyelid. Apa itu third eyelid dan fungsinya gimana. Dan khusus di video yang kali ini kita akan ngebahas mengenai salah satu health issue yang sering dikaitkan dengan si kelopak mata ketiga ini. Ho syndrome. Ho itu sebenarnya adalah sebutan third eyelid pada kuda ya teman-teman. Tapi sekarang penyebutannya kita gunakan untuk menyebut nama sindrom, yaitu yang terjadi pada kucing, yaitu Ho syndrome. Jadi hari ini kita akan ngomongin mengenai Ho syndrome itu sendiri. Ho syndrome itu sendiri itu biasanya kebanyakan terjadi pada kucing. Hampir nggak pernah diketahui terjadi pada anjing. Kondisi ini itu seringkali menyerang kucing atau terdapat pada kucing pada usia 2 tahun ke bawah. Ho syndrome ini terjadi ketika si selaput mata yang ada di pojokan atau kelopak mata ketiga ini tuh muncul dan nggak mau balik ke tempatnya. Jadi terus-terusan ada di situ. Jadi sebagian matanya itu ketutup, sebagian mata si kucing ini ketutup atau terhalang oleh si selaput putih atau third eyelidnya. Pada kondisi ini sebenarnya itu si mata kucing itu nggak sakit teman-teman. Jadi matanya itu perfectly normal, berfungsi dengan normal dan dia nggak akan ngerasain apa-apa pada matanya. Tapi mungkin hanya penglihatannya si kucing yang sedikit terganggu karena kan ada gegara ketutup sebagian oleh si nictitating membrane ini. Penyebabnya apa? Sampai sekarang di penelitian itu tidak bisa menunjukkan penyebab pastinya kenapa terjadi Ho syndrome ini pada kucing ya. Hanya Ho syndrome ini tuh tidak lethal atau tidak menyebabkan kematian dan dia tidak menular. Jadi hanya pada Ho syndrome, pada kucing itu biasanya diketahui ada juga disertai dengan diarea atau sakit perut mencret-mencret gitu. Tapi sebenarnya tidak ada penelitian yang membackup bahwa kalau Ho syndrome itu pasti diarea atau sebaliknya kalau diarea pasti Ho syndrome. Jadi memang ini hanya sering dikaitkan saja, tapi tidak serta-merta itu selalu terjadi bahwa kalau Ho syndrome itu diarea atau diarea itu pasti Ho syndrome. Ho syndrome ini gejalanya udah sangat jelas, yaitu si kelopak mata ketiga ini nggak mau turun atau balik ke posisi normal di pojokan sini, tapi dia selalu nongol atau muncul di sebagian nutupin sebagian matanya. Dan udah pasti kalau Ho syndrome ini tidak disertai oleh sakit mata ya teman-teman. Jadi kalau misalnya matanya itu merah, kemudian ada conjunctivitis atau matanya bengkak, itu mungkin iritasi mata atau sakit mata. Belum tentu itu Ho syndrome. Tapi kalau misalnya udah iritasi mata yang kayak tadi saya sebutkan, bisa jadi ini leading to munculnya Ho syndrome. Jadi kalau Ho syndrome sendiri sebenarnya nggak ada mata merah, nggak ada apa-apa. Jadi pokoknya tiba-tiba kelopak mata selaput, kelopak mata ketiga ini muncul aja. Cara diagnosanya biasanya si dokter atau vet akan memeriksa secara fisik kondisi si kucing ya. Jadi dia akan cek bagian matanya dan juga dia akan mengecek saraf-saraf di muka. Karena kalau misalnya ada gangguan saraf bisa jadi ini atau bisa menyebabkan terjadinya Ho syndrome. Jadi sebenarnya tidak ada obat khusus untuk Ho syndrome ini. Jadi kecuali kalau misalnya matanya tadi ada iritasi ya, pastinya kalau ada iritasi, ada konjungtivitis, dokter akan meresepkan obat untuk mengatasi iritasi atau inflamatori pada matanya. Tapi bukan serta-merta itu akan mengobati si Ho syndrome. Tapi bisa jadi kalau memang terjadi iritasi mata yang menyebabkan Ho syndrome, jadi kalau kita obatin iritasi matanya, maka Ho syndrome-nya dengan sendirinya akan kembali di posisi yang normal. Tapi kalau hanya Ho syndrome, itu sebenarnya tidak ada obat khusus untuk sindrom ini. Jadi biasanya dengan sendirinya itu selama penelitian menunjukkan selama 4 minggu sampai dengan 1 bulan atau 47 hari lebih ya, 1 bulan lebih, itu dia akan balik sendiri ke posisi normal. Si kelopak mata ketiga ini. Yang kedua, cara mengatasinya kalau Ho syndrome atau kelopak mata ketiga atau third eyelid ini muncul terus-menerus yang disebabkan oleh adanya underlying health issue lainnya, maka yang harus dilakukan adalah kita obatin underlying issue tersebut. Maka dengan sendirinya nanti setelah underlying issue itu sembuh, maka Ho syndrome ini atau third eyelid ini akan kembali pada posisi normal dengan sendirinya. Walaupun jarang, tapi kadang dokter juga melakukan tes pada matanya dengan tetes mata yang mengandung phenylephrine. Hal ini untuk mengembalikan third eyelid yang nongol tadi balik ke posisi retract atau balik ke posisi normal selama kira-kira beberapa menit kemudian setelah ditetesin. Tapi sebenarnya ini unnecessary ya, maksudnya nggak perlu untuk dilakukan juga karena dokter tahu bahwa Ho syndrome ini sebenarnya hanya gejala, tapi bukan masalah utamanya sendiri. Jadi makanya dokter jarang memberikan obat tetes mata jenis ini juga. Alright, jadi sekarang gimana untuk mencegah supaya kucing atau kitten kita itu tidak mengalami Ho syndrome? Jawabannya adalah tidak ada yang bisa dilakukan teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya Ho syndrome sendiri ini belum banyak penelitian yang secara khusus dan mendalam yang untuk mengetahui segala seluk-beluknya. Sehingga kalau kita nggak tahu seluk-beluknya dengan pasti, maka kita juga nggak bisa tahu bagaimana cara mencegahnya dengan pasti juga. Tapi karena Ho syndrome ini sering dikaitkan dengan terjadinya diarrhea, maka mungkin yang bisa kita lakukan adalah dengan mencegah kucing atau kitten kita itu jangan sampai terjadi diarrhea. Jadi kalau tidak terjadi diarrhea, maka setidaknya kita juga mengurangi potensi terjadi
terjadinya host syndrome. Walaupun diarrhea itu bukan serta-merta menjadi gejala adanya host syndrome ya. Nangkap ya teman-teman ya. Jadi ibaratnya host syndrome itu bukan diawali dari diarrhea, tapi terjadinya host syndrome itu sering dikaitkan dengan adanya diarrhea. Jadi untuk mengurangi potensi kucing kita kena host syndrome, kita harus mencegah supaya kucing kita nggak diare. Walaupun itu tidak 100% ya, tapi setidaknya itulah yang sering dilakukan oleh para peneliti yang mengatakan bahwa mencegah terjadinya diarrhea. Misalnya yaitu tadi, kalau masih makannya dijaga. Jangan sampai dia ngorek-ngorek makanan di tempat sampah yang kotor. Kemudian jangan sampai dia cacingan. Kalau cacingan biasanya kan juga diare tuh. Jadi harus dicacingin secara reguler. Terus kemudian makanannya juga dijaga yang makanan bermutu, bukan makanan yang kotor atau terkontaminasi parasit atau bakteri dan yang lainnya. Jadi dengan mencegah kondisi kesehatan si kucing atau kitten, maka setidaknya kita mengurangi potensi terjadinya host syndrome pada kucing atau kitten kita. Oke teman-teman, itu aja. Semoga bermanfaat dan see you in the next video. Ciao!